Sobat Medi, sekarang lagi ramai ya soal galon yang masih belum BPA free. Apa nih tanggapan Sobat Medi yang masih menggunakan galon yang selama ini tersebar di sekitar? Boleh dong tulis di komentar. Sebelumnya, apa sih BPA itu? BPA atau bisphenol A adalah salah satu bahan penyusun polikarbonat, plastik keras yang sering digunakan dalam wadah penyimpanan makanan dan minuman. Nah, ini juga yang digunakan untuk membuat galon air minum. BPA jika masuk ke dalam tubuh akan berbahaya bagi kesehatan, seperti gangguan reproduksi hingga autisme pada anak. Karena kandungan ini digadang-gadang, BPA dikategorikan sebagai endokrin disruptor atau zat kimia yang dapat mengganggu hormon, terutama hormon estrogen, sehingga dapat terjadi gangguan reproduksi. Nah, ada penelitiannya juga loh, kenapa bisa efeknya ke autisme. Penelitian sebelumnya di tahun 2009 menemukan bahwa perempuan dengan kadar BPA tinggi cenderung memiliki risiko tinggi melahirkan anak dengan sindrom autisme. Paparan BPA dapat mempengaruhi hormon endokrin perempuan seperti estrogen, androgen, dan tiroid. Selain itu, paparan BPA yang berlebih dapat menyebabkan gangguan hemostatis metabolik pada anak, gangguan struktur dan fungsi otak, serta efek kesehatan di usia selanjutnya pada anak. Penelitian lainnya di tahun 2021 bahwa BPA dapat merusak fungsi neurologis yang memicu terjadinya autisme spektrum disorder atau ASD atau autisme. Paparan BPA selama masa kehamilan bisa menurunkan viabilitas neuron atau menurunnya kemungkinan sel saraf dapat bekerja normal dan kepadatan neuron di hipokampus. Gimana sih BPA bisa masuk ke dalam air? Resiko pelepasan BPA dari galon polikarbonat semakin besar dengan semakin lama waktu kontak atau penggunaannya. Semakin panas suhu transportasi atau penyimpanan atau proses isi ulang produk, maka semakin besar kemungkinan air terpapar kandungan BPA. Kalau kalian minum air dan kalian masih pakai galon yang kayak gini, hati-hati. Soalnya galon-galon sekarang ya yang 90% ada di Indonesia itu tuh pakai bahan namanya polikarbonat. Dan salah satunya adalah BPA. Bisphenol A ini dia bisa potensi ngebawa beberapa penyakit buat masyarakat. Dan sebenarnya yang bener ya, kalau di luar negeri dan negara-negara maju, kemasan makanan, minuman itu nggak boleh pakai polikarbonat lagi. Mereka harusnya tuh pakai namanya PET dan tapinya tuh bening-bening kayak gini. Itu jauh lebih sehat, tapi kenapa Indonesia masih ada 90% tuh galon yang kayak gitu? Karena sesimpel mahal buat diganti. Tapi kalau misalnya ada potensi kesehatan masyarakat, ya harusnya diganti semuanya. Harusnya yang kayak gitu udah nggak beredar lagi di Indonesia. Nah, tapi yang aneh gini, BPOM bilang itu nggak masalah karena udah lolos SNI. Emang benar kalau BPA-nya dikit, misalnya galonnya kena panas di gudang atau di mana lah kena panas, ya emang keluar BPA dikit dan katanya tubuh manusia bisa proses itu. Cuma kasusnya nggak buat anak kecil. Infants atau anak kecil tuh belum tentu bisa proses BPA itu dan mungkin kena resiko-resiko yang lain. Ya kalau negara luar semuanya udah pakai PET, masa Indonesia nggak mau ganti PET? Himbauan terbuka bagi kalian semua yang masih pakai galon yang seperti ini ya. Ini saya sedih banget. Aku tuh nggak pernah ya habis podcast langsung buat video seperti ini ya. Dan setelah aku pelajari memang benar di Eropa itu sudah dilarang penggunaan minuman galon menggunakan polikarbonat seperti ini punya karena ada cemaran BPA-nya. Dan sangat mengejutkan sekali, merek terbesar di Indonesia masih menggunakan polikarbonat yang di dalamnya masih ada cemaran BPA-nya dan itu di atas rata-rata. Kalian kebayang nggak sih? Minuman bayi, botol minuman, termos di mana-mana kita cari BPA free, tapi untuk ngisinya airnya dari galon yang ada BPA-nya. Kalian kebayang nggak ketika kita datang ke restoran ya, dimana kita tuh ngarepin minum-minuman sehat, pesennya apa? Jus teh karena pengennya sehat, tapi airnya menggunakan air minuman kemasan galon yang di dalamnya ada BPA-nya. Dan dengan ini saya menghimbau semua wanita Indonesia, emak-emak di luar sana ya, untuk stop menggunakan galon yang berpolikarbonat. Kalian boleh silakan menggunakan galon, tapi galonnya yang menggunakan PET atau kemasan plastik yang transparan ya. Di luar negeri, mereka sudah berbondong-bondong untuk melakukan BPA free. Jadi, kapan kita akan ikut menerapkan? Tentunya untuk kesehatan bersama. Mau info kesehatan lainnya? Yuk cek bio dan deskripsi video ini ya.